Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami kami tokoh masyarakat dengan sebagai bencana yang juga berupa ibu-ibu terima dengan bekerja. Salam marilah kita aturkan kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat banyaknya kita bisa mendapatkan syafaat sampai di hari kiamat. Di sini saya sebagai badal pengganti dari Ustaz Hidayatul Rahim karena beliau tidak bisa hadir dengan alasan beliau itu tawaduknya Masya Allah kalau tentang ilmu. Jadi kalau Mas ini tidak mau ngisi gitu, karena saya nggak terlalu paham karena beliau itu artinya paham sekali, cuma dipasangkan ke saya paling ada kegiatan yang lain. Karena beliau mondoknya lebih lama dari saya, otomatis beliau lebih ahli, harusnya seperti itu. Tapi karena waktu, jadi di sini pasal tentang haid belum masuk ke bab haid. Jadi haid ini sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui, bahkan hukumnya fardhu ain bagi seorang perempuan untuk mempelajari ini, untuk mempelajari haid. Jadi ilmu haid itu wajib diketahui bagi setiap perempuan yang sudah balik. Untuk laki-laki hukumnya fardhu kifayah. Jadi ketika di suatu desa itu ada satu orang laki-laki saja yang paham tentang haid, maka kewajiban laki-laki yang lain sudah gugur. Tapi beda halnya kalau perempuan. Kalau perempuan, setiap orang perempuan wajib memahami ilmunya ini. Dan ilmunya haid itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan ini nanti akan sangat mempengaruhi tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita itu sah atau tidak, ini nanti dipengaruhi dari sini. Nah, ini pentingnya kita mempelajari haid. Jadi di sini langsung masuk ke pembahasannya. Kitab latihan ini hanya menjelaskan tentang minimalnya haid, umumnya haid berapa hari, dan maksimalnya haid. Dan minimalnya nifas, umumnya nifas, maksimal nifas. Hanya dibahas seperti itu. Padahal masih banyak ilmu yang belum dijelaskan di sini di kitab latihan. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih luas sedikit. Kalau saya jelaskan dari awal sampai akhir, satu pertemuan tidak selesai. Lalu masuk ke pembahasannya. Di sini faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Jadi paling sedikitnya orang haid itu 24 jam. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ketika darah itu belum sampai 24 jam, maka belum bisa dikatakan darah haid. Nah, dan hitungan 24 jam ini bukan ketika 1 hari, misal di hari pertama keluar 10 jam, setelah itu darahnya berhenti, berarti ini bukan darah haid. Bukan seperti itu. Tapi 24 jam ini adalah total dari darah yang keluar yang ada di masa 15 hari. Jadi ada minimal haid, ada lamanya keluarnya darah, ada masa darah. Ketika darah ini di hari pertama semisal keluar 10 jam,
setelah itu darahnya berhenti, terus di hari ke-10 ternyata keluar lagi 10 jam, misal, terus berhenti lagi, keluar lagi di hari ke-13 10 jam lagi, setelah itu berhenti. Maka darah ini ketika di total sudah lebih dari 24 jam. Ketika darah sudah lebih dari 24 jam, maka bisa dikatakan darah haid selama penjumlahan tadi masih dalam rangkaian 15 hari. Nah, sekarang apa yang haid itu cuma yang ada darah terus darah yang di sini tidak ada darah ini tidak dikatakan haid. Ini tetap dikatakan masa haid. Jadi ketika misal di bulan Ramadan terus keluar darah 10 jam, setelah itu berhenti, otomatis kan besoknya mandi dan puasa sampai 1, 2, 3 ini sampai berapa hari ini kan pasti puasa karena darahnya sudah berhenti. Nah, puasa yang dilakukan di sini maka dianggap sebagai puasa yang tidak sah, atau ada sebagian ulama mengatakan puasanya ini dianggap sebagai puasa sunnah karena ini adalah masa haid walaupun kita tidak tahu. Jadi di sini yang sholat yang dilakukan di sini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan sholatnya tetap sah, puasanya tetap sah, tapi bukan sebagai puasa wajib atau sholat wajib. Jadi puasa Ramadan yang dilakukan di sini tetap harus diqadha besok ketika sudah selesai Ramadan walaupun dia di sini sudah berpuasa. Paham Bu? Jadi agak ribet memang. Jadi perempuan itu urusan haid itu ribet. Wah kayak gitu kosong balik mana? Ya kan kenyataannya seperti itu. Ini pendapat yang kuat itu hitung-hitungan haid itu seperti ini. Bukan terus darah berarti yang keluar darah ini misal sholat zuhur, asar, maghribnya enggak sholat karena keluar darah. Bukan hanya yang ada di keluar darah ini, tapi masa yang memisah di antara haid ini, darah ini selama masih dalam rangkaian 15 hari, maka dari hari pertama sampai hari ke-13 ini, dari hari pertama keluar darah dan hari terakhir keluar darah, ini dinamakan masa haid. Ini masa haid, walaupun di sini tidak keluar darah. Paham Bu? Jadi 24 jam ini adalah penjumlahan dari darah yang keluar di dalam rangkaian 15 hari. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, jadi 15 hari ini jadi maksimalnya haid itu 15 hari. Ketika darah itu lebih dari 15 hari atau di hari ke-15 ada darah, bukan berarti lebih 15 hari itu dari pertama sampai 15 keluar terus, enggak. Bisa misal hari pertama sampai hari ke-7 misal keluar darah 1 sampai 7 keluar darah. Ketika 1 sampai 7 keluar darah berarti sudah memenuhi salah satu dari syarat haid, yaitu sudah lebih dari 24 jam. Nah, terus di hari ke-8 sampai hari ke-13 darahnya berhenti. Ini berhenti, bersih. Ini darah, ini bersih. Terus di hari ke-14 keluar lagi sampai hari ke-20. Ini darah lagi. Maka kita harus bisa membedakan mana yang masuk ke istihadah, mana yang masuk ke haid. Kalau menurut ibu-ibu, yang haid yang mana? Yang istihadah yang mana? Yang 16 sampai ke 30 kan?
Berarti 1 sampai 15 head. Nah ini kesalahannya. Nah ini pemahaman yang di umum di masyarakat kan seperti itu. Karena maksimalnya head 15 hari, akhirnya hari ke-16 istihadah. Padahal aslinya agak ribet Bu. Jadi ketika ada darah di hari ke-15, diingat-ingat, ketika ada darah di hari ke-15, misal keluar darah di hari pertama jam 12 siang, maka hari ke-15-nya sama-sama jam 12 siang. Ketika di hari ke-15 jam 12 siang dicek, ternyata kok masih ada darahnya, masih ada jejak darah, maka dia masuk dalam kategori orang istihadah. Orang istihadah ini nanti dibagi menjadi dua. Ada orang yang pertama kali mengeluarkan darah tapi langsung kejadian seperti ini. Ada orang yang sebelumnya normal, sudah pernah head, tapi terus kejadian seperti ini. Nah itu nanti hukumnya dibedakan. Jadi saya akan membahas tentang yang sudah pernah head sebelumnya, teman ibu-ibu yang sudah pernah head sebelumnya. Jadi yang saya bahas yang sudah pernah head sebelumnya. Jadi ketika darah itu lebih di hari ke-15 ini ada darah, maka harus dipilah dulu. Sudah pernah head atau belum? Ingat kebiasaan head sebelumnya atau tidak? Maksudnya tanggalnya Enggak, kebiasaan head bulan sebelumnya misal 7 hari, oh saya headnya 7 hari, terus sucinya 23 hari. Atau oh saya head sebelumnya 5 hari, sucinya 25 hari, atau seperti apa gitu. Nah itu namanya kebiasaan head. Nah, kebiasaan head ini sangat penting dicatat bagi orang yang sudah pernah head seperti ibu-ibu. Jadi harus punya catatan khusus, head yang dialami itu berapa hari, sucinya berapa hari. Karena ini untuk jaga-jaga suatu saat kita tidak tahu kalau misalkan kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Nah, di sini ada 4 syarat. Ada 4 syarat supaya darah yang ini bisa dikatakan head semua dan ini bisa dikatakan istihadah. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama darah kuat harus lebih dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Syarat yang nomor 3, darah lemah lebih 15 hari. Syarat yang keempat, darah lemah terus menerus keluar. Jadi selain harus mengingat head sebelumnya, seorang perempuan harus bisa membedakan warna darah dan sifat darah. Paling enggak kita tahu darah lemah dan darah kuat. Kok kita, ibu-ibu. Darah lemah dan darah kuat. Darah kuat itu yang lebih pekat warnanya atau sifatnya yang lebih pekat. Misal darah kuat yang berbau lebih kuat dari darah hitam yang berbau lebih kuat daripada darah hitam yang tidak berbau. Darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Darah merah lebih kuat daripada darah keruh. Kan gitu, Pak pernah nyampu ya Pak.
Yang penting tahu warnanya aja guys, yang penting tahu warnanya. Darah lebih merah napa sing coklat-coklat ngoten iki? yang lebih pekat warnanya. Pekat itu agak gelap. Iya. Biasane Jadi awalan. tergantung. Saya mengikuti apa yang ada yang pernah saya pelajari. Kalau untuk seperti apa saya nggak tahu, pokoknya di sendiri. Biasanya coklat-coklat kehitaman kayak pintek. Karena memang beda-beda. Iya, coklat-coklat keruh itu biasanya mau berhenti. Nah, yang dimaksud dari darah kuat ini darah yang warnanya lebih gelap atau darah hitam yang cair itu lebih lemah dari darah hitam yang kental. Kalau di sini sifat darah itu ada yang kental berbau, ada yang tidak berbau, dan ada yang cair. Otomatis darah yang kuat itu nanti akan dipertimbangkan menjadi darah haid, dan darah lemah nanti akan dipertimbangkan menjadi darah istihadah. Itu seperti itu. Nah, ketika kejadian seperti ini, hari pertama sampai hari ke-10 ini keluar darah, maka harus ada catatan ketika ada perubahan warna darah, maka harus punya catatan. Misal, darah yang pertama sampai hari ke-10 ini hitam, terus setelah itu berhenti, terus keluar lagi di sini merah, maka harus mempertimbangkan 4 perkara ini. Pertama, darah kuat lebih dari 24 jam. Sudah terpenuhi atau belum? Sudah, karena hari pertama sampai hari ke-10 ini darah hitam. Darah kuat itu bukan berarti hitam. Darah kuat itu bisa dikatakan darah kuat kalau ada perbandingannya. Kalau tidak ada perbandingannya, maka nggak bisa dikatakan darah kuat walaupun hitam. Nah, ini karena ada perbandingan antara hitam dengan merah, maka darah hitam lebih kuat dari merah. Nah, di sini syarat pertama, darah kuat harus lebih 24 jam. Ini sudah 10 hari, otomatis sudah lebih. Darah kuat tidak lebih 15 hari. Berapa hari? 10 hari. Nah, ini syarat yang ketiga nanti. Syarat yang keempat, darah lemah harus keluar terus menerus. Ini sudah keluar terus menerus. Di sini nanti ada, saya baca di dalam buku. Ini nanti ada bab khusus. Misal di sini 1 sampai 7 hitam, terus di sini merah sampai hari 20. Ini ada darah kuat dan darah lemah. Darah lemah ini syaratnya harus keluar terus menerus, tidak boleh terputus-putus. Misal 1 sampai 2 hitam, 3 sampai 4 merah, 5 sampai 6 hitam, 7 sampai 8 merah lagi. Nah, itu namanya terputus-putus. Dan misalnya dalu, terus sidik-sidik jadi mesti sidik terus sholat asal bukan? Dijumlah dulu. Pokoknya setiap ada darah berhenti harus sholat. Kalau darahnya berhenti harus mandi dan sholat selama tidak ada bercak darah lagi ketika dicek. Kalau masih ada bercak darah berarti belum berhenti. Melihat ada tidaknya bercaknya, maksudnya Dia ketika jadinya kan juga mandi biasanya kan kain maaf kan perempuan lihatnya cuma pakai celana. Nah, apakah cuma pakai lihat di celana itu atau cara yang benar yang seperti apa? Saya dengar dari guru saya dulu, ini harus pakai tisu atau kapas untuk mengeceknya. Jadi di duit masih ada bercak darah atau tidak. Kalau masih ada bercak darahnya, oh berarti belum berhenti. Itu belum bersih. Tapi
ngeten Pak. Kan pun nak teng jalan halame pun resik ngoten kan sampai biasane nak kula niku sering nggih 1 hari 1 malam niku pun resik. Ya. Kadang sampai 2 hari. Ya. Niku kan pun napa niki? Pun Ya bersih. nggih buat salat. Niku salate terus kok medal meleh. Lah salat niku wajib dikodok mboten sing anu. Tidak. Tidak. Karena masa haid itu seseorang tidak perlu mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya sebagian ulama mengatakan sah, tapi menjadi sholat sunnah. Oh, tapi sholatnya itu buatan kertas di pondok. Tidak, karena mengkodok sholat di masa haid itu haram, nggak boleh. Oh, berarti wajib di kodok. Yang wajib di kodok itu hanya puasanya dan masa istihadah. Karena kita tidak tahu mana yang haid, mana yang istihadah kalau belum dihitung. Ketika kejadian seperti ini maka harus mempertimbangkan ini dulu. Ketika ada darah kuat 1 sampai 7, darah kuat, darah hitam, kemudian dari ke-8 sampai hari ke-20 ini darah merah, darah lemah, maka harus mempertimbangkan 4 perkara ini dulu. Ini 1, 2 sudah terpenuhi. Nomor 4, darah lemah keluar terus menerus. Ini sudah terus menerus karena tidak terputus-putus lagi. Nah, syarat yang nomor 3, ini syarat yang perlu disyarati lagi. Syarat yang nomor 3 ini harus dipakai kalau memenuhi 2 perkara. Syaratnya apa? Harus ada darah lemah yang diapit oleh 2 darah kuat, lemah diapit oleh 2 darah kuat. Di depan ada darah kuat, terus di belakang ada darah kuat lagi. Yang nomor 2, syarat yang nomor 2, dan darah kuat yang kedua sifatnya sama dengan darah yang pertama. Kalau di sini hitam, maka di sini harus kalau di sini hitam, maka di sini juga hitam. Misal 1 sampai 7 keluar darah hitam. Terus di sini keluar lagi kuning. Misal keruh coklat. Terus di sini keluar lagi merah. Maka di sini ada darah lemah yang diapit oleh 2 darah kuat. Darah urutannya itu hitam, merah, setelah itu bawahnya merah, kuning atau keruh. Darah keruh itu sifatnya warnanya lebih lemah daripada darah merah. Jadi di sini ada darah lemah diapit 2 darah kuat, hitam sama merah sama-sama kuat. Tapi beda, karena ini merah, ini hitam, walaupun ini lebih kuat dari keruh. Nah, syarat yang ini harus dipakai kalau yang diapit, yang mengapit darah lemah ini harus sama. Misal di sini, maka di sini juga sifat sama. Darah yang kedua, darah kuat kedua. Nah, ketika kejadian darah hitam, di sini hitam lagi, di sini darah merah atau kuning sama, maka di sini ada darah lemah diapit oleh 2 darah kuat yang sifatnya sama. Dan darah kuat yang kedua ini lebih dari 15 hari. Misal ini dari 20 sampai 40 keluar darah hitam. Ada darah lemah diambil 2 darah kuat yang sifatnya sama, ada 3 berarti. Dan darah kuat kedua lebih 15 hari.
Di sini ada darah kuat, kemudian lemah, kemudian kuat lagi. Kuat yang kedua ini sifatnya sama dengan darah kuat yang pertama yang mengaktif ini. Dan darah kuat yang kedua ini lebih dari 15 hari. Misalnya sampai hari ke-40 keluar darah hitam terus. Maka ketika kejadian seperti ini, syarat yang nomor 3 ini harus dipakai. Syaratnya apa? Darah lemah harus lebih 15 hari. Ini syaratnya harus dipakai. Kalau kejadian seperti ini, ada darah lemah diaktif 2 darah kuat yang sifatnya sama, dan darah kuat kedua melebihi 15 hari, maka syarat ketiga harus dipakai. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka syarat yang nomor 3 ini tidak perlu dipakai. Nah, bedanya apa? Ini tuh sebenarnya syarat apa sih? Jadi pembagian head itu ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu apa? Di orang yang sudah pernah head sebelumnya, mumayyizah itu syarat supaya nanti darah kuat ini bisa dikatakan head, darah lemah ini supaya bisa dikatakan istihadah. Supaya darah kuat bisa dikatakan head dan darah lemah bisa dikatakan istihadah, maka harus memenuhi ini. Nah, ghairu mumayyizah itu apa? Ghairu mumayyizah itu supaya nanti ketika dia tidak memenuhi 4 syarat ini, ketika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka nanti headnya yang mana? Menyesuaikan dengan kebiasaan sebelumnya. Semisal syaratnya ini tidak terpenuhi, maka dia nanti harus menyesuaikan dengan kebiasaan sebelumnya. Misal dari hari pertama sampai hari ke-20 ini keluar darah hitam terus. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka harus menyesuaikan kebiasaan headnya. Kebiasaan head bulan sebelumnya berapa hari? Oh, ternyata kebiasaan head bulan sebelumnya 7 hari. Oh, berarti dari hari pertama sampai hari 20 yang keluar darah ini headnya hanya hari pertama sampai hari ke-7. Jadi sholat yang dia tinggalkan selama hari ke-8 sampai ke-15, berubah ketika di hari ke-15 masih ada darah, maka harus langsung mandi dan sholat, karena darah yang ada di setelah hari ke-15 ini sudah bisa dipastikan ini istihadah. Nah, ini yang dibahas ini darah yang ada di sebelum hari ke-15 ini loh. Bukan berarti semuanya ini head. Karena ada headnya, ada istihadahnya di sini. Makanya harus tahu ini, harus tahu ilmunya. Ini tadi harus menyesuaikan adat sebelumnya itu. Kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, 4 syarat ini: darah kuat lebih 24 jam, darah kuat tidak lebih 15 hari, darah lemah lebih 15, harus lebih 15 hari. Kalau memenuhi 3 syarat ini. Syarat yang nomor 4, darah lemah harus keluar terus-menerus. Kalau kejadiannya dari hari pertama sampai hari ke-20 ini darahnya hitam terus, berarti tidak memenuhi syarat pertama. Syarat kedua pun tidak, syarat yang kedua, karena syaratnya darah kuat harus kurang dari 15 hari atau tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka harus menyesuaikan dengan kebiasaan sebelumnya. Kalau terpenuhi seperti apa?
Kalau syarat ini terpenuhi seperti apa? Kalau syarat ini terpenuhi, misalnya seperti tadi hari pertama sampai hari ke-7 hitam, 8 sampai ke-20 merah. Ini maka semuanya ini terpenuhi. Ada darahnya lebih 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Darah lemahnya keluar terus menerus. Dan ini ada darah lemah lebih 15 hari karena syarat nomor 3 ini tidak perlu dipakai. Karena ada syarat ini yang tidak terpenuhi apa? Ini tidak diapit oleh dua darah kuat yang sifatnya sama. Maka syarat yang nomor 3 tidak perlu dipakai. Syarat yang nomor 3 ini harus dipakai kalau memenuhi ini syarat ini. Kasih bingung mas. Intinya gini aja. Kalau lebih dari 15 hari berarti yang ini sampai sini istihadah. Tapi bukan berarti ini head semua. Nah, gimana? Ya sholat selama 15 hari. Iya, karena masih keluar darah. Jadi tugasnya nanti memfoto sholat yang dianggap istihadah nanti. Karena dia belum, ketika di hari ke-15 ini ternyata masih keluar darah, maka belum bisa dipastikan. Kalau dia belum dilihat dulu catatannya keluar ini kemarin ada perubahan warna darah atau diingat kemarin di hari ke-5 ada perubahan warna darah. Maka ketika ada perubahan warna darah, maka harus seperti ini, dilihat syaratnya ini. Kalau nggak ada perubahan warna darah, kok hari pertama sampai selesainya, semisal lebih dari 15 hari sampai selesai tidak berubah warna sama sekali, maka tinggal menyesuaikan dengan kebiasaan bulan sebelumnya. Tapi kan siapa yang tahu kalau semisal ada perubahan warna darah? Kan tiap orang beda-beda buahnya. Ada yang kebiasaannya 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 12 hari, ada yang setiap bulan istihadah terus. Itu ada. Terus niku Pak, di hari ke-8 sampai ke-15 niku termasuk kan? 8 sampai ke-15. Ya, biasanya kan 7 hari, 1 sampai 7 hari niku Ini darah, ya ini darah hitam. tapi medalnya kok terus warna sama sampai 20. Hitungnya berapa niku Pak? Ini 1 sampai 7 hitam. Maksudnya sama sampai 2 hari ke-20 sama? Hitam semua atau merah semua? 8 sampai 20. Betul, 1 sampai 20. Oh, 1 sampai 20. Seandainya hitam semua atau merah semua, karena warnanya sama. Iya. Itu bisa dikatakan menyesuaikan dengan kebiasaan sebelumnya karena tidak memenuhi syarat ini. Kalau memenuhi syarat ini, maka darah kuat, darah lemah, istihadah. Misal, ini kan saya contohkan 1 sampai 7 hitam, 8 sampai 20 merah. Karena contoh ini memenuhi 4 syarat ini, tadi kan syarat nomor 3 tidak perlu dipakai karena tidak diapit. Terus darah lemah keluar terus menerus. Oh, berarti syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi gimana? Berarti 1 sampai 7 ini dikatakan haid karena ini adalah darah kuat dan darah lemahnya ini dikatakan istihadah semua. Kalau misal 1 sampai 20 warnanya sama semua, maka tinggal menyesuaikan kebiasaan bulan sebelumnya karena tidak memenuhi syarat ini namanya syarat mumayyizah. Semisal kebiasaan sebelumnya 10 hari, maka yang dikatakannya ya 1 sampai 10. Tapi selanjutnya itu istihadah. Selanjutnya istihadah 11, 12,
Jadi dia kan tidak sholat di hari ke 11, 12, 13 ya. Dari pertama nggak sholat. Tapi karena yang dianggap haid itu cuma 1 sampai 10, maka yang dikodok hari ke 11, hari ke 12, 13, 14, 15. Ini ya nggak perlu. Ini kalau nggak sholat ya harus dikodok. Karena ketika sudah lebih 15 hari, walaupun masih keluar darah, perempuan tetap harus mandi dan sholat itu ya disumbat pakai kapas. Setiap mau sholat Setiap harus mau mandi. sholat sebelum wudhu disumbat dulu. Maksudnya kedah mandiri ya setiap mau sholat mas istihadah niku. Oh iya, iya harus mandi. Berarti 5 kali waktu ya 5 kali mandi. Enggak, kalau mandinya cukup 1 kali ini. Maksudnya itu 15. Iya, Tapi itu mandi. setiap Kadang mau kan sholat kan setiap hari kadang keluarnya sehari. Iya, karena itu dianggap darah istihadah. Darah istihadah itu darah suci. Darah suci maksudnya bukan darah yang suci ya, darah yang najis. Darah seperti orang biasanya, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. berarti nggak harus panas ya, Pak? mandul head itu di hari ke-10 atau ke-15 Pak? Di hari ke-15 kan dia belum tahu di sini. Oh ngoten. Kan perempuannya dia nggak tahu kalau Berarti di hari ke-15 niku wau mandi head. Terus boten sah mandi head oleh anggar sholat ngoten mawon nggih. ya cukup Harus wudu. wudhu. Iya Dengan menyumbat. Tapi nyumbate niku sakdereng wudhu nggih. Iya sebelum wudhu. Belum berarti nggak harus panas terus ya. Iya. Ya kan kemarin kayak puasa. Puasanya harus. Puasanya harus. Tapi kalau Kenapa kok mandinya nggak dari sini? Ya karena dia belum tahu kalau di hari ke-15 ini masih keluar darah. Kalau semisal tiba-tiba ternyata di hari ke-14 darahnya sudah berhenti, kan belum sampai 15 hari, maka semuanya 1 sampai 14 head karena belum sampai 15 jadi tuh, makanya harus ada catatan jam berapa dimulai, terus di kalender itu dilingkari. Oh, saya keluar tanggal sekian, jam sekian, 15 hari sebelumnya, tanggal sekian, jam sekian. ya udah tanggal ini kalender tak lingkari mulai iki oh iki Mana bu yang berubah bu? Maksudnya jenenge sing jenengan terangke wau bingung ya. Itu aja fotokopi, oh fotokopi bisa. Oh, gadah Iya. tapi bingung nak mboten diterangke memang bingung. Iya. gadah bukune tapi mboten paham. Minimal tahu ini aja dulu bu. Walaupun nanti ada bab-bab lain, karena ada bulan sebelumnya lupa ya kebiasaannya berapa hari, terus sucinya berapa hari juga lupa. Akhirnya tidak bisa menyesuaikan kebiasaan haid sebelumnya. Kalau kejadian seperti ini tadi, itu seperti apa? Itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya atau kapan kalau ada waktu lagi. Agak terasa sudah jam 3 bu. Masa ini masa iya iya tadi Sudah jam udah 3. jam. Haid ini sama dengan matematika. Orang kalau sering hitung-hitungan, tiba-tiba udah lebih dari 1 jam, tiba-tiba udah lebih setengah jam. Ada ditanyakan bu? Masih banyak yang harus ditanyakan. Intinya seperti inilah bu, intinya itu harus tahu di hari ke-15 hari pertama dan hari ke-15 setelah darah berhenti. Misal hari pertama sampai hari ke-10 darah, setelah itu berhenti, maka dia harus melingkari tanggalan lagi
di hari ke-15 berikutnya. Karena patokannya nanti supaya darah yang keluar bisa dikatakan haid, minimal yang memisah antara haid yang pertama dengan haid yang kedua harus lebih dari 15 hari. Kalau belum ada 15 hari kok keluar darah, berarti itu masih darah istihadah. Jadi darah istihadah itu bisa dipastikan istihadah kalau sudah lebih 15 hari atau di hari ke-15 dan seterusnya ini dikatakan istihadah. Berarti dibolehkan sholat puasa. Wajib. Kau dokter wajib. Jangan sih. Loh kok mau nggak jadi? Nggak tahu puasa. Dereng paham. Iya ngerti. Karena sekarang sudah tahu maka harus dilakukan seperti itu. Jadi kita kan sebelumnya nggak tahu ini harusnya sholat yang di sini harus dikodok, ternyata tidak dikodok. Harusnya di sini harus sholat, ternyata tidak sholat karena masih keluar darah. Saya pas puasa Pak, tengah hari nggak tahu. Nak niki Pak, apa? Dereng paham kalau masalah niki. Tanggal 1 sampai tanggal 7 seumpamanya haid. Ya. Sampun berhenti dugi tanggal 8. maksudnya dereng enten jaraknya 15 hari. Niku medal meleh. Maksudnya sing dimasukke teng haid pundi sing istihadah sing pundi? Iku dari Belum pertama sudah seperti ini belum? Dalam? Di luar ini atau di dalam? Di dalam. Maksudnya 1 sampai 7 niku haid. Terus 8 sampai 15. Pokoknya 8 sampai seumpamanya 20. Niku pun bersih. Dari luar berarti. Pun bersih. Terus niku medal meleh berarti kan selangnya niku dereng Masa 15 suci. hari masa suci nih. Kalau masa sucinya belum ada 15 hari, maka darah yang keluar dalam masa suci itu dikatakan darah istihadah. Masa suci itu Darah yang keluar di masa suci maksudnya darah yang keluar yang masih dalam rangkaian 15 hari masa suci itu dikatakan istihadah kalau keluar darah. Misal ini kan 1 sampai 7 keluar darah. Terus di hari ke-15 tidak ada darah kan? Sampai tanggal 20. Nah, kalau di hari ke-15 ini tidak ada darah berarti bisa dipastikan ini haid. Nah, 15 hari berikutnya dari mana hitungnya? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini yang baru dicari di kalender. Nah, kalau belum 22 tanggal 22. misal kalau belum tanggal 22 keluar darah, maka darahnya dinamakan darah istihadah. Misal keluar di sini atau keluar dari sini, maka dinamakan darah istihadah. Bisa dipastikan langsung istihadah karena sudah di luar hari ke-15. Niku ngitungnya maju ngajenge meleh pripun, Pak? Seumpamane niku keluar niku kan sampun keluar meleh tanggal 20 sampai tanggal 25 keluar. Tanggal 26 niku sampun berhenti meleh. Tapi pokoknya masa suci niku kurang dari 15 hari terus ngono lho, Pak. Oh, maka harus menyesuaikan kebiasaan sebelumnya, Bu. Kebiasaan sebelumnya maka kalau 15 harinya ada di 22 atau kebiasaannya itu kebiasaan sucinya 20 hari, maka harus menunggu 20 hari supaya bisa dihitung satu lagi. Atau ada perubahan darah. Ya, atau ada perubahan darah. Misal belum
sampai kebiasaan suci bulan sebelumnya, tapi sudah berubah menjadi darah kuat. Tapi syaratnya tentu harus lebih dari 15 hari dulu. Ketika sudah ada perubahan warna darah menjadi kuat, maka itu dihitung hari pertama. Ya, hari pertama. Bingung ya. Jadi yang Jadi tulang apa? Kayak jebol gitu kan. itu aja bukan ada waktu kalau misalnya. Tapi memang laki-laki itu lebih cepat memahami head karena nggak mengalami, jadi langsung paham. Kalau perempuan kan ini masih ada pertanyaan. Iya. Perempuan ya laki-laki nggak ada pertanyaan karena nggak mengalami. Gurunya jelaskan dia semua. Oh. Kalau perempuannya masih ada pertanyaan. Nah, nggak gini ya headku. Karena mengalami. Buat ya bu. Alhamdulillah teman-temannya. Mohon maaf ini artinya masih ada sebagian. Tapi bisa dibaca sendiri kok. Ini masih ada. Paling sedikitnya head 1 hari 1 malam. Paling banyaknya 15 hari. Minimal masa suci 15 hari. Paling sedikitnya nifas 1 tetes. Paling banyaknya nifas 60 hari. Umumnya nifas 40 hari. Sudah, kemarin itu bagian ini. Kalau saya cuma menjelaskan ini tadi baru 5 menit selesai. Garis besar ya. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Semoga tidak lupa. Kalau mau fotokopi silahkan. Bisa bilang ke Bu nanti kita fotokopi. Nggak tahu. Itu sampai nak orang itu. Kurang lebihnya mohon maaf.